Selama ribuan tahun, pertanian telah menjadi bagian integral dari kehidupan di Indonesia. Dari sawah-sawah hijau yang tak berujung hingga kebun-kebun buah yang subur, petani Indonesia telah mengubah lahan subur ini menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Sebuah cerita tentang keterampilan, perjuangan, dan kebijaksanaan manusia dalam mengolah tanah yang subur membawa kita lebih dekat ke akar budaya dan kemakmuran negara ini. Indonesia menjadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan berbagai jenis biji kopi yang ditanam di seluruh kepulauan. Kopi dari Indonesia menjadi terkenal ke seluruh dunia karena rasa yang unik dan kualitasnya yang terbaik. Karantina pertanian di Indonesia bermula dari kisah perjalanan kopi yang dimulai pada abad ke-17. Saat itu, Belanda pertama kali memperkenalkan tanaman kopi ke tanah yang subur ini. Meskipun bukan tanah asalnya, kondisi alam yang ideal di Indonesia membuat kopi tumbuh dengan subur dan menjadi komoditas yang penting. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena adanya penyebaran penyakit karat daun kopi yang disebabkan oleh penyakit karat daun Hemilea di Sri Lanka. Menyadari akan ancaman penyakit tersebut, maka pemerintah berusaha keras mencegah penyebaran penyakit tersebut ke dalam wilayah Indonesia. Seiring perkembangan waktu, lembaga-lembaga karantina menjadi semakin penting. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan infrastruktur karantina, mengembangkan teknologi deteksi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam bidang karantina. Badan Karantina Indonesia memainkan peran penting dalam perdagangan pertanian internasional. Indonesia harus memenuhi standar internasional untuk ekspor produk komoditas. Oleh karena itu, Badan Karantina Indonesia bekerja sama dengan badan internasional untuk memastikan produk komoditas Indonesia memenuhi persyaratan. Badan Karantina Indonesia terus menghadapi tantangan baru, termasuk ancaman dari organisme invasif, penyakit, perubahan iklim, hingga bioterorisme. Terbitnya regulasi undang-undang yang baru nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan mengamanahkan tugas dan kewenangan karantina yang lebih luas, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan sistem karantina, termasuk penguatan peraturan, inspeksi, dan teknologi pendukung yang terus dimodernisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina diperkuat dengan terbitnya PP nomor 29 tahun 2023 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 21 tahun 2019, di mana pejabat karantina melaksanakan tugasnya meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Pada tahun 2023, terbit Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2023. Perpres ini mengatur fungsi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam menjaga keamanan pangan, perlindungan sumber daya alam, serta memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan di negara ini. Seiring dengan perkembangan waktu,
Keberadaan Barantin menjadi semakin penting berkaitan dengan meningkatnya lalu lintas perdagangan internasional. Hal ini juga berdampak pada perdagangan dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain dalam perdagangan internasional. Badan Karantina Indonesia, kompeten, unggul, amanah, tangguh.